Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Peserta kelas Urban Farming for Kids, batch pertama, sesi kedua. Nah, ini di sesi kedua ini sudah ada Fatan nih bersama kita. Halo Fatan, gimana? Sehat? Oke, ya. Gimana Fatan, sehat? Sehat. Gitu. Oke, mantap. Nah, di sesi kedua ini adalah sesi ngobrol-ngobrol seputar proses yang sudah Fatan jalankan dan teman-teman semua yang menyimak rekaman ini selama seminggu terakhir ini. Nah, setelah seminggu terakhir ini, kira-kira gimana ceritanya? Coba diceritakan, ada cerita apa dari proses menanamnya? Silakan, Fatan. Menanam tomat, Sama. cabai merah, Mhm. cabai merah rawit, Oke. Terus tanam apa lagi? pokcoy. Oke. Terus gimana hasilnya? Sudah ada hasilnya? Sudah ada yang tumbuh atau bagaimana, Fatan? Nih, ada beberapa biji yang sudah pecah. Sudah pecah. Terus habis itu? Terus ada sebagian yang dimakan tikus. Oh, yang dimakan tikus. Oke. Sip. Nah, yang pecah ini kemudian udah langsung dijemur nggak sama Fatan? Ketemu sama di matahari? Belum. Belum. Masih baru ditaruh di teras depan. Ya, oke. Bagus. Nah, nanti kakak coba difoto ya, Fatan ya. Coba tolong difoto benihnya, nanti share di grup. Kakak mau lihat, khawatirnya begini. Jadi, bukan khawatir sih. Jadi, ini dulu juga kakak mengalami hal yang sama nih, Fatan dan teman-teman semua. Jadi, dulu kakak berpikir ketika sudah sprout, wah ini masih bayi baru lahir, jangan kena matahari banyak-banyak. Wah, ternyata kebalik, Fatan. Jadi, ketika dia sudah sprout, sudah kelihatan togenya, sudah kelihatan batangnya, itu langsung dijemur. Ya, langsung dijemur, kenakan sama matahari sebanyak-banyaknya. Ya, supaya apa? Supaya nanti batangnya akan menguat, tanamannya akan menjadi kuat, lalu nanti daun-daunnya akan menjadi semakin bagus. Sebenarnya dia menguatkan batang sih fungsinya. Jadi pastikan setelah ini atau mulai besok mudah-mudahan matahari bersinar di Indonesia, khususnya tempatnya Fatan di sana, itu langsung kemudian jemur ya, jemur di sinar matahari. Jangan lupa disiram dulu ya, disiram di media tanamnya supaya dia tetap lembab. Dan kalau mataharinya banyak sampai seharian dari pagi sampai sore ternyata panas terus, jangan lupa disiram juga di sore harinya ya, begitu Fatan. Jadi supaya kemudian nanti tanamannya bisa tumbuh dengan lebih baik. Sip. Oke, bisa dilakukan Fatan. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak Fatan di seminggu ini, sesi kedua ini? Belum Kak. Belum ada. Sebenarnya baru sempat mulai kemarin nanamnya, belum. Bagus. Nah, itu kabar bagus, kabar baik kalau baru mulai nanam kemarin, terus hari ini infonya sudah sprout. Tandanya pertama benihnya bagus. Terus yang kedua mungkin masih baru sprout sehingga belum terlambat untuk memperkenalkan ke matahari. Ya, jadi mulai besok langsung temukan ke matahari, dan ya bibit-bibit yang dinikmati sama temannya tuh siapa, tikusnya namanya siapa? Itu bisa diulang lagi, atau dan kemudian mungkin gimana caranya dilindungi gitu ya, pakai kawat kah atau apa, atau ditaruh di tempat yang jauh dan sebagainya supaya kemudian tikusnya nggak ke situ lagi, atau kemudian bisa lebih aman dari tikusnya. Kemudian menanam terus, karena kalau kita menanamnya cuma sedikit, nanti dapatnya bisa jadi lebih sedikit, karena biasanya yang berhasil belum tentu semuanya. Jadi yang bibit-bibit yang kemarin nggak berhasil coba ditanam lagi aja ya, Fatan ya. Oke, begitu. Karena belum ada yang hadir di sore hari ini, kita cukupkan saja. Terima kasih loh Fatan dan Kak Ovi atas kehadirannya di sesi kedua hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Silakan. Kalau biji yang perlu direndam dulu itu seperti apa contohnya? Oke. Kacang panjang gitu? Kacang panjang bisa, sebetulnya kacang panjang bisa. Biasanya dia cenderung buat benih-benih yang kulitnya keras. Misalnya kangkung itu bisa direndam dulu,
Walaupun itu sebetulnya opsional ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Konon kabarnya bisa mempercepat proses sprout, namun saya sih dalam prakteknya ya ya kadang tidak terlalu signifikan hasilnya. Jadi sebenarnya itu juga salah satu cara untuk menyeleksi sebenarnya KUV. Jadi misalnya KUV punya satu set bibit gitu ya, kangkung misalnya satu bungkus, nah itu mau ngecek mana nih yang ada isinya. Nah itu memang kadang-kadang direndam pakai air hangat, nanti akan ada waktu semalaman kelihatan nih yang ngambang, biasanya potensi ada tanamannya lebih sedikit. Walaupun belum tentu mati juga gitu ya, tapi biasanya yang ngambang-ngambang itu adalah benih-benih yang kurang berhasil. Tapi kemudian yang ada di dasar, nah itu benih-benih yang berpotensi lebih banyak buat berhasil. Jadi lebih buat seleksi aja sih sama Kak Ovi, plus dia membantu proses sprout supaya lebih cepat, karena kan artinya kulitnya udah diempukkan dulu ya sama air. Gitu. Jadi benih-benihnya apa saja yang keras-keras, misalnya apa tadi disebutkan cabai bisa, pakcoy itu sebetulnya nggak terlalu halus karena dia kan benihnya halus ya, benihnya tuh dia cukup halus. Cabai aja masih oke karena dia agak besar ukurannya, itu bisa direndam dulu juga bagus, juga bisa. Begitu, Taufik. Oke. Sip. Ditunggu foto-fotonya ya di grup supaya teman-teman juga semangat. Wah, ternyata Fatan hasilnya sudah sprout, sudah keren. Yang dimakan tikus nggak usah difoto. Ya itu aja yang sudah sprout aja. Oke, terima kasih Fatan, Kak Ovi untuk kemudian kehadiran sore hari ini. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita tunggu foto-fotonya dan progresnya. Jangan lupa jurnalnya diisi untuk kemudian memastikan nggak kelewatan sudah nyiram setiap harinya ya. Semoga Fatan bisa menikmati proses bertumbuhnya pakcoy, proses bertumbuhnya cabai, sehingga apa yang dimakan Fatan setiap hari, Fatan tahu, oh ternyata sayuran itu nunggunya lama ya, ternyata nasi itu untuk jadi padi itu nunggunya lama, sehingga apa yang akan Fatan nikmati, Fatan mensyukuri bahwa semuanya itu terjadi karena memang ada sebuah proses di dalamnya. Thank you semuanya, terima kasih sekali lagi Kak Ovi, Fatan, dan teman-teman semua yang sudah menonton rekaman ini. Sampai kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you. Bye. Nah. Dadah.